Selamat malam pemirsa Tinta Hitam News TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi kiprahnya di dunia hukum, dua perempuan hebat dan cantik yang sudah lama berkiprah di bidangnya sebagai praktisi hukum, kemudian sebagai pemerhati perempuan dan anak. Dr. Haja Nurmalah SHMH CLE dan Dr. Ira Karisma SHMKN CEMED. Mari kita sapa beliau. Malam Bunda. Malam Kak. Selamat malam. Aku panggilnya Kak saja ya. Ya. Bunda, untuk saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu upaya hukum, baik itu perdata maupun pidana. Menurut Bunda sendiri, apa sih upaya hukum pidana? Baik, selamat malam semua para pemirsa yang sempat menonton acara ini ya. Kalau ditanya apa yang dinamakan upaya hukum, ya, kita harus tahu itu di dalam KUHP diatur ya. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau jaksa penuntut umum yang tidak menerima terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Kalau itu diputus oleh pengadilan negeri, nah, terdakwa atau jaksa bisa melakukan upaya banding kalau dia tidak senang dengan putusan tersebut. Kalau itu di tingkat pengadilan tinggi, terdakwa atau jaksa penuntut umum tidak senang terhadap putusan tersebut, tidak menerima, maka dia bisa melakukan upaya kasasi. Kalau di tingkat kasasi, kemudian setelah diputus, setelah berkekuatan hukum tetap, terdakwa atau jaksa penuntut umum bisa melakukan upaya hukum PK. Makanya kalau ditanya ada berapa macam upaya hukum, kalau di dalam hukum pidana itu ada yang namanya upaya hukum banding, ada yang namanya perlawanan ya, ada yang namanya kasasi, ada yang namanya PK. Itu kalau dari segi macam-macamnya itu. Iya, untuk Dr. Ira sendiri, upaya hukum dari perdata sendiri ada Kak? Ya, kalau untuk perdata sama seperti pidana, cuman memang bedanya adalah yang menentukan ini kan pidana gitu, perdata maaf. Jadi kalau perdata itu ada di tingkat pertama, di tingkat pengadilan pertama, pengadilan negeri. Terus nanti jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri dapat mengajukan banding, dapat mengajukan kasasi, dan dapat juga mengajukan upaya terakhir yaitu peninjauan kembali itu ya, yang mana jika peninjauan kembali itu harus ada novum baru yang diajukan ya, bukti-bukti baru yang diajukan, itu bisa nanti dikaji kembali untuk peninjauan kembali tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Kembali ke Bu Haja Nurmalah. Ibu, misalnya ini ada seseorang sudah divonis kemudian bersalah sehingga sudah menjadi narapidana, apakah masih bisa melakukan upaya hukum? Baik ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya upaya hukum itu kalau di hukum pidana itu ada banding, ada kasasi, ada PK. Khusus untuk PK ini adalah termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Jadi apa saja upaya hukum luar biasa itu ada dua, satu PK, satu lagi yang namanya amnesti abolisi. Kalau kita biasa dengar itu ya. Nah, kalau PK itu sendiri apa bedanya? Walaupun sama-sama luar biasa, ini ada bedanya. Kalau peninjauan kembali itu hak terdakwa yang tidak menerima atas putusan kasasi, dan namanya upaya hukum luar biasa itu terhadap terdakwa terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu bisa diajukan oleh seseorang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara yang disangkakan yang didakwakan kepada dia. Misalnya dia sudah menjalani, kemudian dia diputus bersalah, karena di pidana itu yang namanya PK itu tidak pada batas waktu. Beda dengan hukum perdata ya. Kalau perdata ada dia 180 hari untuk upaya hukum PK. Nah, kalau pidana, kalau untuk banding itu 7 hari. Kalau untuk kasasi 14 hari. Nah, kalau untuk PK itu nggak ada batas waktu.
Sehingga walaupun terdakwa itu sudah menjalani 2 tahun, 1 tahun, ataupun 9 tahun kemudian dia sudah keluar, sudah menjalani, sudah dieksekusi, dia mau PK, itu nggak masalah. Ya, tidak ada batas waktu. Dan untuk melakukan upaya PK itu tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, di dalam KUHP itu jelas disebutkan bahwa ada nokpung, ada putusan yang saling bertentangan, ada kehilapan dan kekeliruan hakim dalam memutus perkara, ada beberapa lagi tuh. Nah, di situ kita bisa menggunakan alasan-alasan untuk mengajukan PK. Kita ajukan melalui pengadilan negeri setempat di mana mengadili perkara asal, melalui panitera, nanti sidangnya dibuka di tingkat pengadilan di mana pengadilan asal diadili, tetapi untuk mengadili, memutus perkara itu apakah PK itu diterima atau ditolak, itu wewenang Mahkamah Agung di tingkat PK. Nah, banyak sekali masyarakat yang tidak paham mengenai PK ini ya. Jadi mungkin dengan ada acara seperti ini akan menambah wawasan para pemirsa untuk mengetahui apa yang namanya PK, apa yang namanya banding, apa yang namanya kasasi. Ada orang, sudahlah, kita sudah habis upaya hukum, sudah tingkat kasasi, udah nggak ada lagi. Ya masih ada sebenarnya, masih ada yang namanya PK. Setelah PK nggak berhasil, masih ada juga upaya hukum luar biasa lainnya, yaitu amnesti, abolisi itu tadi. Nah itu bedanya, walaupun dia sama-sama upaya hukum luar biasa, kalau itu minta ampun ya, upaya terdakwa, terpidana ya, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dia meminta ampun ke mana? Ke presiden. Artinya dia mengaku salah. Dia mengaku salah dan dia minta maaf kepada presiden dan mohon apakah diringankan atau dibebaskan. Itu kembali lagi kepada presiden, dan itu akan dikaji, ada timnya. Tidak hanya presiden, akan melibatkan pihak-pihak terkait. Kalau kita kasih contoh, ada kasus Jessica yang lagi viral ini ya. Jessica tidak mau, banyak orang mengatakan udah minta ampun aja kepada presiden. Dia nggak mau karena dia merasa tetap bahwa dia tidak bersalah. Karena kalau orang amnesti, abolisi itu, dia mengakui kesalahan dan minta ampun, minta kepada presiden dimaafkan dan minta ampun, gimana cara hukumnya ringan atau malah dibebaskan. Makanya saya membaca kalau Jessica itu dia tidak mau karena dia merasa tidak bersalah. Ngapain saya harus minta maaf kalau saya tidak bersalah? Nah, makanya kalau ditanya apa beda, dia sama-sama upaya hukum luar biasa, tapi itu bedain tadi. Kalau PK, ya dia memang tidak bersalah, perkara itu diadili kembali berdasarkan bukti baru, atau apakah pertimbangan hakim sebelum itu terdapat kekeliruan, kehilapan yang nyata, sehingga perkara itu diadili kembali menurut hukum acara, dibuka di pengadilan negeri setempat di mana perkara asal. Kemudian apa-apa bukti tadi kita serahkan. Kalau dia bukti baru, bukti itu harus sudah ditemukan kapan. Bukti itu, yang namanya bukti baru itu tidak pernah diajukan dalam proses perkara awal. Perkara pertama disidangkan. Kalau dia sudah dipakai, nggak bisa digunakan sebagai bukti baru. Dan bukti baru itu pun ditemukan oleh siapa? Dan orang yang menemukan ini harus bersumpah. Kapan dia menemukan, jam berapa, dan ditemukannya bukti tersebut sebelum lewat waktu 6 bulan ya, sejak diputuskan, pokoknya 6 bulan ya, 6 bulan waktu bukti itu baru ditemukan. Nah kalau bukti itu misalnya dia udah putus 2 tahun yang lalu, kemudian bukti itu baru ditemukan, ini putus katakanlah 2023, dia ketemu bukti itu 2 bulan setelah di Februari 2024. Nah dihitungnya itu sejak ditemukannya bukti baru itu sebelum 6 bulan ya. Jadi kalau kan ada waktunya PK itu. Yeah. Kalau dia PK nopum baru, terhitung kapan ditemukannya bukti baru itu. Jadi walaupun perkara itu udah 2 tahun, tapi ngitungnya bukan putusnya perkara, tapi ngitungnya sejak ditemukannya bukti baru. Tapi kalau alasan kehilapan hakim itu menghitung 6 bulan sejak diketahuinya putusan itu diputus oleh pengadilan negeri. Kalau sudah lewat 6 bulan, maka tidak bisa lagi mengajukan PK. Kalau perdata ya, kalau pidana nggak ada. Kalau pidana nggak ada batas waktu. Nah itulah bedanya. Kalau pidana nggak ada batas waktu, dia mau kapan pun, mau 6 bulan, mau lebih, nggak ada batas waktu. Itu bedanya
perkara perdata dengan perkara pidana. Saya juga adakan PK baru-baru ini, tapi sedang saya pelajari. Saya akan menggunakan kehilapan hakim. Perkaranya sudah dieksekusi, satu perkara korupsi, dan klien tadi pagi WhatsApp minta PK. Saya bilang nanti saya akan pelajari dulu. Padahal sudah dieksekusi, itu dia sudah bayar dendanya 50 juta, tapi kita mau upaya PK. Itu dari sisi pidana ya. Kalau dari sisi perdata nanti bisa Ibu Ira yang akan menjelaskan. Kalau pidana itu saja, tidak ada batas waktu. Iya, terima kasih Bunda. Untuk Kak Ira, dari perdata itu sendiri, apa sih yang masyarakat harus persiapkan ketika dia akan melakukan PK? Ya, jadi ketika akan melakukan PK itu tadi sudah disinggung sedikit oleh Bunda ya, ada batas waktunya yang harus kita lihat dulu gitu kan, dari kapan relas pemberitahuan itu kan diberitahukan, itu harus dilihat untuk batas waktunya, jangan sampai melewati dari batas waktu yang ditentukan. Nah itu, dan harus disiapkan juga terkait dengan novum yang yang menemukan novum itu siapa dan nanti akan disumpah gitu kan. Nah jika memang ada saksi fakta atau saksi ahli, dapat juga untuk diajukan kembali ya, diuji kembali begitu. Itu saja kalau untuk PK sih. Setelah itu nanti di pengadilan negeri itu akan akan disidangkan. Setelah itu akan dikirimkan berkas ke Mahkamah Agung. Setelah dari Mahkamah Agung nanti akan disidangkan di Mahkamah Agung, dianalisa, baru nanti akan terbitlah putusan itu terkait dengan PK itu. Untuk proses PK seperti itu. Kebetulan saya juga sedang menangani perkara PK di Kalimantan ya. Nah itu kemarin sudah selesai proses sidang ininya ya, untuk novumnya, saksi ahli dan saksi fakta, dan sekarang sedang proses pemberkasan ke Mahkamah Agung. Kalau misalnya untuk yang perdata, apabila kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung sehingga sudah ada keputusan yang inkrah, apakah bisa di-PK-kan? Nah ini yang menjadi ini ya sekarang perbincangan ya. Ada yang bisa di-PK-kan kembali begitu kan, tetapi sebetulnya PK itu hanya satu kali. Hanya satu kali, tapi di sini ada perbincangan tuh di masyarakat, kadang bisa diajukan lagi begitu ya, tetapi berdasarkan dengan aturan hukum undang-undang kita, PK hanya dapat diajukan hanya satu kali saja. Ya, terima kasih. Ya. Kembali ke Ibu Normala. Kemudian misalkan ini kita mengajukan PK yang sudah menjadi pengalaman Ibu Normala dalam menjalani sebagai praktisi hukum, apakah pernah PK itu bisa atau meringankan bahkan atau membebaskan tersangka? Jadi gini, kalau dalam upaya PK itu kenapa orang lebih memilih upaya PK ya daripada banding atau kasasi? Karena PK itu tidak mungkin dia memberatkan. Yang ada itu meringankan atau bebas. Beda dengan kasasi. Kalau kasasi dia kasasi ataupun banding, dia bisa lebih berat atau bisa ringan ya. Tapi kalau PK memberatkan tidak mungkin. Yang ada meringankan atau membebaskan. Karena sifatnya itu kalau PK itu dia mengadili kembali. Dia mengadili kembali. Apakah dalam proses sebelumnya ada kehilapan hakim atau kehilapan nyata atau buktinya belum dipertimbangkan, apa putusannya saling bertentangan ya. Misalnya di pengadilan, kalau PK perdata ya di pengadilan itu dia memenangkan itu di pengadilan perdata itu bisa melakukan PK, malah PK 2 kali, tapi jarang sekali dikabulkan. Ada peraturan Mahkamah Agung atau SEMA yang mengatur tentang PK 2 kali, tetapi tidak dikabulkan. Jadi kalau PK pidana, pengalaman saya ya di PK pidana itu ada pernah di Pengadilan Negeri Metro Lampung, dia dihukum seumur hidup. Terus saya PK, dia seorang kurir, diduga kurir, didakwa sebagai kurir narkoba sebanyak 45.000 ekstasi pada waktu itu. Saya sudah mengiyakan kasus itu. Tahu-tahu ternyata barang buktinya banyak sekali, sehingga saya tidak jadi pegang perkara itu, saya nyuruh LBH saya yang pegang.
saya mau terima itu kenapa? Dia ini kurir. Dia kurir tapi kok dihukumnya mati. Nah, akhirnya saya menggunakan alasan lebih ke psikologi pelaku sebagai seorang yang kurir baru pertama kali. Terus barang itu dia hanya dititipkan, akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim dari seumur hidup menjadi 15 tahun. Dia sudah menjalani waktu itu 8 tahun penjara. Jadi pas saya lagi liburan ke Lampung, terus dikenalkan orang, bisa nggak ini PK? Saya bilang bisa, coba ayo. Kayaknya itu. Jadi saya mengatakan, dan pada banyak kasus, dan memang itu ketentuannya. Jadi kenapa sekarang orang itu lebih memilih PK? Kalau sudah kena pidana sekian tahun, dia nggak melalui proses banding kasasi. Karena apa? Dibanding atau kasasi bisa naik itu. Nah, contoh kasus korupsi yang saya tangani, di pengadilan negeri tuntutan 7 tahun 6 bulan, divonis 2 tahun. Terus saya banding, jasa banding malah naik jadi 3 tahun. Nah, kasasi juga tetap 3 tahun. Nah, ini sekarang lagi mau diupayakan upaya PK karena masih saya tidak sependapat dengan vonis hukuman yang dibebankan kepada klien. Itu malah contoh case itu saya masukkan dalam sebuah buku yang lagi saya mau launching ini, tentang keadilan hukum dalam masyarakat, teori dan implementasinya. Nah, itu saya masukkan contoh case di mana ada beberapa pelaku harusnya kena, tapi kenapa dia sendiri yang diproses secara hukum. Itu membuktikan bahwa keadilan tidak merata. Nah, itu saya akan uji sama nggak pandangan hukum saya dengan majelis hakim di tingkat PK. Karena kadang-kadang walaupun sama-sama hakim, mereka punya pandangan berbeda. Contohnya di pengadilan negeri, putusnya sekian, ininya sekian, kerugian negara cuma sekian. Di banding beda lagi, di Mahkamah Agung pendapat dengan banding. Nah, maka saya coba di hakim tingkat PK nanti. Kan namanya mengadili kembali. Saya minta diadili kembali itu. Bunda, dari perbincangan kali ini, apa sih yang apa yang akan kita berikan kepada masyarakat terkait ketika masyarakat itu terkena masalah perkara atau kasus hukum, apa yang perlu dipersiapkan dan seperti apa langkah-langkahnya? Baik, sebenarnya kalau bisa jangan terkena perkara atau tersangkut masalah hukum ya, karena makanya ada pendapat hilang kambing jadi rugi hilang sapi kalau sudah bersinggungan masalah hukum, ada pendapat seperti itu ya. Jadi kalau bisa hindari yang tersangkut dengan masalah perkara, tapi kalau terpaksa harus berhadapan dengan hukum ya mau nggak mau kita harus hadapi ya. Bagaimana caranya? Orang ini sekarang ada anggapan, wah kalau mau pakai pengacara itu mahal, terus apa-apa udah minta duit, kadang-kadang begitu kan. Betul. Memang pengacara itu dibayar. Kalau kita bicara profit ya kita dibayar. Kita nggak digaji melalui APBD atau APBN, dan hak seorang pengacara atau seorang advokat itu untuk mendapatkan bayaran. Memang makanya kenapa toga seorang pengacara itu kantongnya di belakang. Artinya kita dibayar itu dengan bukan karena pemerasan, tapi lebih kepada kesepakatan, dan kita uang itu kenapa kantongnya di belakang. Kalau saya itu uang itu nomor 2, saya mengedepankan hukum dulu ya. Ada nggak dasar hukumnya yang kita tangani ini? Kenapa bela orang yang salah? Ya kita memang bukan bela perbuatannya, tapi lebih kepada kepentingan hukumnya. Karena hak seseorang terdakwa itu sama di muka hukum, agar jangan ada diskriminasi hukum, agar jangan ada intimidasi kepada pelaku ataupun korban. Makanya saya sarankan siapapun dia kalau tersangkut perkara, ya jangan takut, paling tidak konsullah dulu dengan pengacara yang paham hukum, walaupun nggak pengacara, mungkin ada keluarganya, polisi atau. Tapi kalau masalah hukum ya kalau pengacara itu bisa berada di semua lini. Kalau polisi setelah perkara P21 dia limpahkan ke jaksa, dia stop. Jaksa kalau dia sebagai penuntut ya, dia katakanlah kalau dia penuntut, kalau dia ikut menangani perkara itu dia ikut sidang. Tapi kalau polisi seorang lawyer itu
dia di mana-mana. Anda mau di penyidik, sebelum perkara pun pengacara itu sudah bisa. Ada namanya fungsi kita sebagai non litigasi ya, nggak harus perkara pengacara itu tidak harus di sidang. Sebelum sidang pun kita sudah berada di situ, lingkup kerja itu. Apalagi misalnya di polisi, di jaksa, di hakim sidang, bahkan sampai keluar pun dari tahanan, mau keluar pun sampai ditahan, kita masih berfungsi di situ. Masih ada peran seorang lawyer di situ. Jadi saran saya jangan takut untuk konsultasi, cari pengacara terdekat, dan kalau ada image-nya mahal, ya tidak semua lawyer itu mahal. Kalau hanya sekedar konsultasi, minta pendapat, ya akan terbuka lebar ya. Seperti saya tidak menutup diri, apalagi orang miskin yang terzolimi, pasti saya akan turun untuk membantu. Ya, hubungi pengacara, paling tidak kita konsul langkah-langkah apa yang harus diambil, bukti apa yang harus dilakukan, yang harus disiapkan, apa yang harus disampaikan nanti ketika kita diperiksa oleh penyidik ataupun oleh itu. Begitu juga perkara perdata. Apa bisa orang awam mengajukan gugatan? Tanahnya diserobot orang, apa bisa membuat gugatan sendiri? Katakanlah gugatan dibuatkan orang, lalu diajukan. Apakah bisa bersidang sendiri, membuat replik, duplik, membuat kesimpulan, menanya saksi di persidangan? Kan nggak bisa. Yang bisa siapa? Ya lawyer, ya pengacara gitu. Fungsi seorang pengacara. Dan tidak hanya itu, ada litigasi, ada litigasi. Kita itu pengacara itu fungsinya tidak hanya membela perkara, bahkan salah satunya mengawal konstitusi. Kita sekarang mempercayakan ada wakil rakyat, kata kita. Apakah sepenuhnya kita bisa katakan wakil rakyat? Apa bisa wakil rakyat membela dalam persidangan? Makanya ada fungsi pengacara juga sebagai kontrol sosial. Makanya ada pendapat itu, kalau ingin tidak ada HAM, maka bunuhlah pengacara. Ada pendapat seperti itu. Artinya pengacara itu punya fungsi, tidak hanya membela perkara. Itu ya. Mungkin Mbak Ira bisa menambahkan. Silakan, Kak Ira. Ya, terima kasih. Sudah cukup ya sama Bunda, tadi sudah semuanya dibahas gitu ya. Jadi ya itu untuk masyarakat sendiri mungkin yang kadang-kala yang sering saya dengar ya, baru dapat surat panggilan sudah ketakutan gitu kan. Nah itu mungkin harus berani gitu kan untuk jika ada masalah hukum ya dihadapin saja ya. Salah satunya itu konsultasi terhadap pengacara yang sudah tadi Bunda sampaikan gitu kan, mau perdata mau pidana itu harus berkonsultasi. Bila perlu tanda tangan surat kuasa ya, Iya. itu didampingi. Ya, Betul. Iya betul. Dan untuk konsultasi ya tidak usah segan-segan ya, karena kalau konsultasi sama saya dengan Bunda juga ya kita anggap itu kan untuk masyarakat lah gitu kan, pengabdian kepada masyarakat dari begitu ya. pengabdian sosial. Gitu aja sih. Oke, pemirsa Tinta Hitam News dimanapun Anda berada, materi kita saat ini sungguh luar biasa yang diberikan oleh dua praktisi hukum kita malam ini. Semoga bermanfaat.